kita memberitahu kepada teman kita yang suka mengekspresikan diri lewat fashion, tapi ini terlalu terbuka kan. Mungkin kita kalau misalnya kita sebagai teman dekat sih, itu peringati dulu kayak di Indonesia kan gak bisa ya kalau pakaiannya tuh terlalu terbuka seperti ini. Mungkin kamu bisa mencoba pakaian yang lebih tertutup, tapi kamu bisa juga mengekspresikan diri kamu. Bisa menaikkan hawa nafsunya. Udah ditangkap ya, kelompok 7 ya. Si betul nih satu lagi. Tangguh. Baru apa? Raihan. Dengan dampak negatif dalam berpakaian terbuka, karena bisa menimbulkan pelecehan. Karena itu terlalu menyudutkan perempuan. Lagi pula berpakaian itu hak masing-masing. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah berpakaian sopan namun masih mendapat pelecehan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Kisaini dari kelompok 10. Saya akan menanyakan kenapa para perempuan sering memakai pakaian yang sangat ketat dan sangat tidak too etis dan tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cima Bojalan Syed. Saya dari kelas 12-2 dari kelompok 2. Oke, jadi kan setahu saya fashion itu adalah tempat atau wadah seseorang mengekspresikan dirinya. Nah, saya pernah bertemu seseorang yang mengekspresikan dirinya itu. Artis tuh nggak disensor ya kan. Sedangkan kalau misalnya kita lihat kalau ada tayangan ulang kayak konser Korea itu juga disensor kan. Mungkin kalau misalnya di TV kayak presenter berita gitu kan suka pakai pakaiannya terbuka ya. Itu juga kan sudah mungkin udah disensor atau misalnya udah lulus dari sensor. Jadi pakaiannya itu menurut sensor yang ada di TV udah sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu. Saya ingin nanya, di Malaysia banyak pakaian terbuka, itu bisa mengakibatkan tindakan pelecehan seksual. Namun mengapa di acara TV-TV banyak sekali artis-artis yang masih memakai? Kita katakan dan kita presentasikan tadi, mungkin karena zaman modernisasi dan banyaknya penggunaan sosial media yang mempublish ini yang tahu style yang zaman sekarang semakin berkembang dan mungkin semakin ada ya jika kita lihat, benar nggak? Jadi mungkin mereka menganggap pakaian adat itu adalah hal yang kuno karena kebanyakan kan yang pakai pakaian adat itu adalah kayak pengantin atau ada acara-acara tertentu. Jadi mereka menganggap pakaian adat itu adalah hal yang kuno dan tidak tidak trendy di zaman sekarang. Dan mungkin kita bisa mengatasi atau bisa memfashion pakaian adat atau di mix and match pakaian adat di zaman sekarang dan di zaman dahulu. Saya akan menanyakan tentang ini fashion. Fashion kan tentang berpakaian aja. Apa yang baju apa pakaian pakaian adat semakin berkurang dipakainya. Zaman sekarang kan udah banyak gayanya tuh. Kenapa dari yang banyak gayanya itu pakaiannya tuh berbeda-beda gitu. Sedangkan yang di
di daerah lain kayak suku tuh pakai baju lain sendiri. Kayak misalnya pakaian adat kan makin berkurang gitu, baik memakai. Ya, sekian, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya tutorial-tutorial pemakaian fashion pasmina yang syar'i, bahkan memang kita berpakaian syar'i saja masih ada saja kan yang melakukan pelecehan seksual. Maka dari itu, daripada kita memakai pakaian yang ketat, lebih baik antisipasi dengan apa? Dengan memakai pakaian yang lebih tertutup sebelumnya. Contoh, kalau misalnya kerudungnya itu dikeatasin, maaf ya kayak gitu. Nah, terus kan itu terlihat gitu kan. Nah, itu diantisipasi dengan apa? Dengan pakai kerudung yang lebih terbuka, yang lebih tertutup seperti ini kayak gitu. Pasti kan ada pelecehan seksual pada laki-laki kepada wanita. Nah, itu kan tergantung ya. Walaupun wanita memakai tertutup gitu ya, pasti ada juga hal yang melakukan pelecehan seksual. Jadi itu tergantung hasrat atau hati nuraninya laki-laki atau otaknya laki-laki. Jadi itu bukan dari fashionnya, jadi dari hasratnya. Terhadap di zaman dahulu terhadap fashion atau pakaian yang sangat terbuka akan merasa sangat amat jijik karena mereka merasa pakaian itu tidak pantas untuk dipakai. Tetapi kenyataannya di zaman sekarang malah masyarakat malah terutama di Indonesia malah buat para penyuka fashion. Sedangkan kalau misalnya kita tidak mengaplikasikannya dengan baik dan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka itu akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri, positif maupun sisi negatif. Salah satunya adalah trend fashion. Trend fashion ini mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dan negatifnya itu tergantung pada kita atau individu bisa mengaplikasikannya bagaimana. Kalau suatu individu mengaplikasikan dengan teman saya, kalau Karina Jati, kami akan memaparkan hasil opini yang telah kami kerjakan seminggu yang lalu dengan presentasi yang akan nanti dijelaskan oleh Raina dan Siko. Memang si korban itu pas temannya datang kan, terus kan ngebunuh. Kalau ngebunuh itu kan nggak bakal dalam sekali tusuk tuh mati. Memang dia nggak tahu di mana ternyata macam si pelaku menusuk si korban itu berkali-kali. Dan si pertama bagian leher, kedua bagian pinggang, iya, terus habis itu beropini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rifki ternyata kenapa pamannya itu bisa tahu si korban ini meninggal. Jadi kan sempat dijelaskan oleh Rizky Fadila itu ibunya menelpon si anak si korban ini, ternyata nggak dijawab. Akhirnya si paman yang rumahnya dekat kosan si korban itu ditelepon oleh ibunya agar ngecek kosannya, kenapa kok anaknya ini ditelepon jadi jawab-jawab. Akhirnya si paman ini
upayanya itu pertama ditelepon dulu, ternyata nggak dijawab juga, sampai akhirnya si pamannya ini ke rumah si korban dan ternyata di situ ada si korban yang udah meninggal dipakein plastik. Boleh tambah? Boleh? Tadi kan ada pertanyaan, ada salah satu yang di garis bawah itu, kenapa si paman korban bisa tahu dia yang melakukan pembunuhan, betul? Ya, betul. Nah, pada saat dibuka pintu pos itu kan udah banyak bercak darah. Nah, itu langsung dilaporkan ke polisi. Makanya tadi perkataan awal saya katakan menurut laporan polisi, kronologinya begini. Nah, zaman suatu faktor yang mungkin tidak semata-mata iri terhadap si korban. Mungkin ada perilaku atau hal yang membuat si pelaku itu kesal terhadap korban, atau kesalahan korban, atau ada salah satu kesalahan korban yang memang membuat kesal si pelaku. Jadi tidak semata-mata si pelaku ini karena hanya sekedar iri kepada korban lalu dia membunuh si korban. Menurut saya, mungkin sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, Baik, segini saja presentasi dari kami. Mengurangi sekian masalah yang justru dengan solusi tersebut dapat menambahkan masalah yang ada. Pinjaman online adalah salah satu hal yang dapat merusak kehidupan seseorang. Hal ini membuat kesulitan seluruh anggota dan saya harap dapat mewakilkan perasaan seluruh penonton juga. Dari sinopsis di samping dapat disimpulkan bahwa dengan tepuk tangannya mana dong buat komponen? Di sini saya akan membacakan hasil opini-opini dari seluruh anggota yang telah kita ringkas agar lebih mudah. Yang opini kita semua yang telah kita ringkas tertutup. Atau habis pulang main, si korban dan si pelaku ini hendak bermain